Kau akan ditemani oleh 2 gadis. Selamat mendengarkan. Malam itu, sambil ditemani oleh Tengku Mahmud, Jo pun akhirnya mendatangi rumah Tiara yang masih berada dalam kawasan perkampungan pinggir pantai itu. Sambil mengucapkan salam yang juga disambut oleh tuan rumah, mereka pun mempersilahkan orang tua yang sangat dihormati di kampung itu. Setelah sedikit berbasa-basi, akhirnya Tengku Mahmud pun menyampaikan juga maksud dan tujuannya kedatangannya ke rumah orang tua Tiara ini. Begini, Mat. Aku ingin mengatakan kepadamu bahwa Tigor, cucuku yang berada di kota Kemuning sudah akan bebas dari penjara besok. Jadi kedatangan kemari untuk meminta agar kau menemani Jo untuk berangkat ke kota Kemuning besok lusa. Awalnya, Jo sudah berjanji dengan Tiara di sekolah bahwa mereka akan berangkat menghadiri pesta itu. Namun, rasanya kurang pantas dipandang mata jika seorang anak gadis orang dibawa oleh anak lajang seperti Jo ini. Apalagi, mereka hanya berdua saja. Kata Tengku Mahmud menyampaikan maksud kedatangannya itu. Apakah Tigor yang selalu membantu masalah kesusahan di kampung ini, Paman Mahaguru? Tanya ayah Tiara yang bernama Madun itu. Benar, Mat. Hanya ada satu orang bernama Tigor Habonaran di kota Kemuning. Kau pasti tahulah apa yang terjadi dengannya sampai masuk penjara. Itu semua karena mereka berhutang nyawa kepada Tigor. Jadi, itu jugalah sebabnya aku tidak terlalu malu ketika dia masuk penjara. Apakah kau setuju jika aku memintamu untuk berangkat ke sana? Tanya Tengku Mahmud lagi. Begini, Paman Mahaguru. Bukannya aku ingin membangkang. Tapi, besok aku akan ke laut dan 5 hari baru kembali ke darat. Sekarang aku akan bertanya dulu kepada Tiara. Kata Matun. Tiara, kemari sebentar, nak. Panggil lelaki setengah baya itu. Tak lama setelah itu, seorang anak gadis yang cukup cantik dan manis pun keluar dari dapur menuju ruangan tengah sambil membawa nampan berisi air teh manis. Iya, ayah. Jawab anak gadis itu lalu mempersilahkan tamunya untuk minum. Kakek Tengku, silahkan diminum airnya. Kata Tiara mempersilahkan. Jangan minum selagi panas, kek. Bisik Jo membuat Tengku Mahmud mendelikkan matanya ke arah Jo. Jo langsung tertunduk dan tidak berani lagi berkata-kata. Tiara, apakah benar kau sudah berjanji dengan Jo ini untuk berangkat ke kota Kemuning? Tanya sang ayah. Benar, ayah. Sebenarnya bukan hanya aku saja. Ada Lia dan Putri juga yang akan pergi ke sana atas undangan Udin dan Hendro. Jawab gadis itu. Jo, jika paman mengizinkan, apakah kau berani berjanji bahwa kau akan menjaga anak gadis paman ini dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang paman beri? Tanya Pak Madun sambil menatap Jo dengan serius. Sebelum menjawab, Jo terlebih dahulu memandang ke arah Tengku Mahmud seolah-olah sedang meminta keberanian untuk menjawab pertanyaan itu. Jawab Jo, kalau kau tidak sanggup, maka lupakan saja. Tapi jika kau sanggup, kau harus memegang amanah. Bagi lelaki, janji itu adalah hutang. Menjaga amanah sama dengan menjaga harga dirinya. Karena jika seorang lelaki mengabaikan amanah, akan sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain suatu saat nanti. Kata Tengku Mahmud. Saya Jo William berjanji tidak akan mengabaikan kepercayaan dari Anda, Paman. Jawab Jo. Baiklah, jika sudah begitu, kalian boleh pergi. Apakah kalian punya cukup uang? Tanya Pak Madun. Kek, uangku banyak, aku saja pusing menghabiskannya. Bisik Jo kepada Tengku Mahmud. Apakah kau punya uang, Jo? Jika tidak, Paman akan berikan kalian uang saku. Tanya Paman Madun lagi. Uangku ada, Paman, sangat cukup. Tapi jika Paman sedikit ragu, sebaiknya Tiara boleh mengajak sahabatnya yang lain. Mungkin kamu bisa pergi bertiga atau berempat, kata Jo. Bagaimana Tiara? Ini jauh lebih baik untukmu, kata sang ayah. Tiara punya seorang sahabat waktu di SMP dulu. Namanya adalah Lestari. Besok aku akan tanyakan kepadanya. Tapi apakah benar tidak apa-apa, Jo? Ongkos ke sana kan mahal, tanya Tiara. Tidak apa-apa, kalau uangku habis, aku bisa menjual ponselku ini, jawab Jo bercanda. Anak hantu, kau seriuslah sedikit. Kita ini lagi di rumah orang, kata Tengku Mahmud sambil menjabar kuping Jo William, membuat Pak Madun, istrinya, dan Tiara tertawa melihat adegan itu. Ya, kek, ampun kek, uangku ada di dalam sini,
kata Joe sambil mengeluarkan sekeping debit card-nya. Lah, besok kau hubungi sahabatmu itu Tiara. Jika dia mau, kalian bisa berangkat bertiga, kata Pak Madun. Setelah selesai membahas masalah anak muda ini, Tengku Mahmud pun meminta diri untuk kembali ke rumahnya. Esokan harinya, setelah kembali dari sekolah dengan ditemani oleh Joe William, Tiara pun berangkat menaiki becak menuju pinggiran kampung Indrasakti. Kebetulan saat itu Lestari ada di rumah dan dengan tersenyum menyambut kedatangan sahabat SMP-nya itu. Hei Tiara, tumben kemari? Biasanya kau selalu lupa sama aku, kata Lestari sambil melirik ke arah Joe William. Iya, aku selalu sibuk. Oh ya, perkenalkan, adalah Joe, sahabatku di SMA Indrasakti ini, kata Tiara. Joe dan Lestari pun langsung bersalaman dan saling menyebut nama masing-masing. Oh ya Tari, aku kesini ingin mengajakmu menghadiri pesta di Martin Hotel. Apakah kau punya waktu? Tanya Tiara kepada sahabatnya itu. Martin Hotel yang berada di kota Kemuning kan? Wah, aku bermimpi untuk pergi ke sana. Apalagi Tower Mall. Sekalipun aku tidak pernah pergi ke sana, kata Lestari dengan wajah terkejut. Tapi apakah kita mampu untuk pergi ke sana Tiara? Tanya Lestari lagi. Dia tahu benar bahwa ke sana pun sudah memakan biaya yang banyak, apalagi untuk belanja di Tower Mall milik perusahaan Future of Company itu. Kau tidak perlu khawatir Lestari, biar aku yang akan menanggung semua biaya keberangkatan kita. Jika nanti ada waktu, bisalah kita singgah ke Tower Mall itu. Aku juga penasaran, karena kata Udin, ada gedung 17 lantai yang isinya adalah toko jualan semua. Aku juga belum pernah masuk ke mall seumur hidupku, kata Joe pula dengan polos. Bagaimana Tari? Apakah kau mau ikut? Ayolah, aku tidak punya teman. Aku agak sungkan jika berjalan berduaan dengan Joe. Makanya itu aku mengajakmu. Ayahku juga berpesan jika aku harus mengajakmu untuk pergi bersama, kata Tiara penuh harap. Baiklah, jadi kapan kita berangkat ke kota Kemuning itu? Tanya Lestari. Zo, pagi-pagi pukul 8, aku akan memesan taksi. Besok kita berangkat naik taksi saja, kata Joe. Wah, taksi? Mahal Joe. Mengapa kita tidak naik bus saja? Tanya Lestari. Pusing aku kalau naik bus, selalu berhenti. Biarlah sedikit mahal, asalkan nyaman, kata Joe. Oke, besok aku akan ikut dengan kalian. Awas kalau sampai ingkar janji, kata Lestari mengancam. Beres, kau tenang sajalah, kata Joe dan Tiara bersamaan. Setelah itu mereka pun berpamitan untuk kembali ke kampung Kuala Nipah.